Lagi-lagi ada ulah fanatik VTuber yang biasa disebut unicorn ngamuk-ngamuk dan bikin drama di fandom perkara Oshi mereka yang collab sama talent cowok. Dan ini tentu nggak terjadi satu atau dua kali. Ini udah kejadian beberapa kali dan fenomena ini kalau dianggap wajar ya enggak, kalau dianggap nggak normal juga enggak. Karena perilaku yang obsesif buat ke Oshi itu emang bisa berujung toksik ya dan udah umum banget kalau di dunia per-VTuberan. Mungkin buat yang belum familiar apa maksudnya unicorn itu, sebenarnya adalah golongan fans atau bisa dibilang fanatik VTuber yang ngerasa obsesi dengan idola dan kehidupan personalnya, ngerasa posesif dan berhak buat ngatur-ngatur idolnya, harus ngapain, terutama harus collab sama siapa, harus bikin konten kayak gimana, dan lain-lain. Mungkin ini juga udah di-up beberapa kali sama banyak orang, tapi kenapa gua angkat lagi? Pertama, ini gara-gara drama terbaru dari Hololive yang dimana Shiori Novella mau stream Monster Hunter Wilds barengan sama Yopi alias Irani EO15 dan ada sama satu talent dari Holostar CN atau cabang talent laki-lakinya Cover Corp yang talentnya bernama Jurati Resford. Dari luar mah biasa aja ya, kelihatan kayak teman-teman mabar terus udah gitu. Ya emang harusnya dianggap begitu aja sih. Tapi beda dengan apa yang dilihat oleh Unicorn. Unicorn menilai collab antara talent cewek dengan talent cowok itu kayak kejahatan gitu. Unicorn berasa kayak yang paling dikhianatin dari ini semua. Kayak ngerasa Oshi yang mereka dukung dari awal debut sampai sekarang tuh nggak loyal sama mereka. Mereka yang ngorbanin gaji mereka yang pas-pasan buat bayar sewa apartemen demi nyawer Oshi mereka pakai Akasupa gitu. Mereka akhirnya pada rame ansap lah, cancel membership mereka lah, ngeluh ke Oshi lewat medsos lah, sampai bahkan jadi toxic dengan ngata-ngatain Oshi mereka dan berubah jadi anti. Kalau menurut lu ini nggak waras ya emang. Tapi gimana nih ceritanya? Kok bisa ada fenomena unicorn yang ngerusak dunia per-VTuberan ini? Buat lu yang udah jadi sepuh di dunia per-VTuberan alias yang mungkin dari dulu awal udah ngikutin Kizuna Ai dan sesepuh-sesepuh lainnya macam Tsukinomito atau Tokinosora yang pas modelnya masih belum sebagus sekarang, atau mungkin yang udah familiar dengan idol culture gitu ya, lu mungkin udah paham lah ya parasosialisme ini apa. Buat yang mungkin baru denger nih, hubungan parasosial ini sebenarnya adalah hubungan satu arah di mana satu pihak benar-benar tertarik dan invested kepada satu pihak target, yang padahal di pihak target itu biasa aja atau bahkan gak nganggep pihak yang obsesi ini. Simpelnya, fans VTuber yang udah obsesi banget sama si Oshi sampai nyawer dan beli segala merch-nya mungkin hanya dianggap statistik jumlah view buat streamnya si VTuber atau sumber pendapatan mereka, nggak lebih dan nggak kurang gitu. Dan memang realitanya kayak gitu di dunia per-VTuberan. VTuber sangat profit dari hubungan parasosial dan emang nggak bisa dilepas dari situ. Ya kayak macam idol juga sih. Apalagi dengan VTuber-VTuber yang menjual imersi macam interaksi intens dengan fansnya kayak balas-balasin apa yang disampaikan viewernya di live chat, ngerespon super chat, dan lain-lain. Viewer kemudian ngerasa dinotis dan dari situ bisa bermula sebuah obsesi. Belum lagi kalau VTubernya juga punya konten macam girlfriend experience atau boyfriend experience, yang ada viewer-viewer yang hopeless romantic atau yang kesepian akan sangat obses dengan mereka. Nah, parasosialisme inilah yang menjadi faktor utama adanya unicorn, yang rasa punya si talent itu, baik itu dari karakternya atau orang aslinya, yang pokoknya si talent harus ngelakuin apa yang disukain sama para unicorn ini. Seperti yang gue jelasin tadi, unicorn ini karena ngerasa berhak atas talent, dia juga ngerasa berhak ngatur Oshinya bisa collab sama siapa aja. Nah, dari sini mulailah clash antara para unicorn, yang dalam konteks drama ini adalah dari fanbase-nya Shiori Novella yang mayoritas laki-laki, yang membuat talent dari Holostars ini jadi semacam karakter antagonis dengan para fans yang biasa. Gimana bisa talent yang cuma jadi kolega atau rekan kerja dari Oshinya si unicorn ini diibaratkan jadi musuh? Tentu kita harus ingat-ingat kalau unicorn ini punya obsesi, dan kalau udah obsesif biasanya rasa ketertarikannya udah over dan mikirnya udah nggak rasional. Mayoritas unicorn yang ada di fanbase-nya Shiori tadi adalah cowok, dan ketika ketemu dengan talent lain yang cowok dan mereka collab, you know lah, mencak-mencak lah ini para unicorn. Dari yang ngerasa dikecewain sama Shiori karena dianggap merusak loyalitas yang diberikan para unicorn ini ke dia, dan menganggap bahwa collab dengan streamer cowok, ya meskipun mereka ada di satu perusahaan yang sama dan merupakan teman, adalah sebuah tabu, sampai mereka yang nunjukin mereka cancel membership, unsubscribe, ngolok-ngolok Shiori, sampai nyumpah-nyumpah karirnya Shiori bakal hancur ke depannya. Yes, ada yang sampai segitunya. Bagi kita-kita mungkin yang ngefans biasa aja dengan Oshi-Oshi kita ngelihat ini kayak, lah terus kenapa anjir?
Toh pilihan-pilihan talent itu kita nggak bisa intervensi. Siapa kita buat ngatur sesuatu buat si talent? Tapi emang realita para unicorn ya seperti itu. Perasaan para unicorn yang merasa Oshi mereka adalah milik mereka secara mutlak dan dilarang berinteraksi dengan laki-laki lain sebenarnya udah pernah kejadian berkali-kali di dunia perfituberan gitu. Sempainya Shiori, yaitu Oro Crony dan Hakos Bales, pernah kena backlash begini oleh para unicorn di viewer base mereka masing-masing. Cuma perkara mereka collab sama beberapa member dari Hollow Stars yang sekarang udah pada graduate. Crony bahkan sampai harus address sendiri kalau suka-suka dia mau collab sama siapa aja. Gua nggak tahu persis apakah para unicorn ini langsung berubah jadi anti sama dia atau enggak gitu. Tapi kalau di kasusnya Shiorin, mereka langsung begitu, benar-benar 180 derajat berubahnya. Ini kayaknya nggak cuma soal collab di stream aja, bahkan interaksi kecil di medsos bisa bikin para unicorn menempatkan talent-talent Hollow Stars sebagai kumpulan antagonis di mata mereka. Dan ini kadang nggak terbatas sama talent Hollow Stars aja, bahkan kalau mereka sampai stalk kehidupan pribadi para talent dan dapat hint kalau mereka udah punya pasangan di kehidupan aslinya atau bahkan udah punya keluarga gitu, mereka sendiri yang stres dan marah-marah. Pokoknya bener-bener ngelarang Oshi mereka buat interaksi dalam bentuk apapun ke seorang laki-laki siapapun itu, which doesn't make sense karena Oshi mereka punya hak buat berinteraksi sama siapapun, kecuali kalau mereka bener-bener membatasi itu secara pribadi. So far kayaknya yang paling digede-gedein kasusnya ada di IN sih setahu gue. Mungkin ada juga kasusnya kalau di JP, tapi gue kurang tahu secara spesifik. Siapa tahu lu bisa ceritain dengan nulis di kolom komen ya. Cuman yang gue tekankan adalah baik di IN maupun JP pada punya unicorn semua sih. Syukurnya di ID kayaknya nggak ada yang begitu sih, karena gue lihat nggak ada yang protes pas Risu atau Yopi collab sama Aragami Oga, Oli main sama Jurat, Haka, dan Flyon, dan Kobo yang kayak kakak adik sama Altero. Setabu itukah ketika talent-talent perempuan di Hololive berinteraksi dengan talent-talent laki-laki di Hollow Stars? Nggak ada aturan tertulisnya sih, tapi bagi unicorn itu kayak ngelakuin kejahatan kemanusiaan. Shiori, Crony, dan Bei kayaknya berada di spektrum yang aman karena mereka kayak macam talent yang pengen lebih leluasa buat konten sama stream, tanpa peduli sama fanatiknya yang nuntut ini itu. Maksudnya adalah, sekalipun mereka collab sama Hollow Stars pun, atau kontennya suka-suka mereka dan ngikutin selera pasar, mereka nggak bakal kehilangan audiens. Ya kayak yang dilakuin Moricalliope sama Kayla lah. Tapi mungkin agak sulit kalau lu emang tipe kreator yang sangat-sangat bergantung dengan para sosialisme, yang cukup banyak kasih fanservice ke viewer, atau memang unicorn di fanbase lu banyak banget. Misalnya kalau lu di posisi Ceres Fauna dulu, akan berasa banget backlash-nya kalau ada interaksi sedikit dengan Hollow Stars. Untungnya sampai graduate dia nggak ngelakuin itu. Atau kalau di JP kayak yang itu tuh, yang hijau, yang ya tau lah ya, itu kan rely banget tuh sama konten GFE itu. Wong pas ketahuan aja hubungan pribadi talent di belakang karakternya aja para unicorn dan gaji koinnya sampai nangis-nangis kayak apaan tahu. Buat beberapa talent lain sih, ada yang secara tegas menghindari collab dengan Hollow Stars berdasarkan alasan masing-masing ya. Kayak Noel yang misalnya menghindari perasaan-perasaan yang enggak dari viewernya sendiri. Tapi ada juga yang masih collab, bahkan dengan streamer laki-laki di luar Hollow Stars dengan tanpa masalah gitu. Yang which is great by the way. Ada Matsuri, Akirose, Botan, sama Toa. Jadi yang bikin repot siapa? Ya unicorn sendiri. Obsesi mereka sama talent bisa ngerusak enjoyment fans-fans biasa kayak kita. Cuma karena perkara mereka merasa paling loyal dan berdedikasi sama Oshi, padahal kita cuma supporter biasa dan kita pengen Oshi kita enjoy buat konten apapun gitu. Kita juga nggak bisa ngatur mereka harus kayak gimana, kecuali kalau lu Yago. Bahkan Yago pun ngasih kebebasan. Masa kita asal ngatur-ngatur? Intinya jadi fans yang sehat aja lah. Fans yang enjoy terus segala konten yang dibikin Oshi kita, dan yang paling penting Oshi kita happy, as in mereka juga ngerasa apapun yang mereka lakukan juga bakal terus diapresiasi sama kita. Dan kita kasih ruang kebebasan buat mereka berinteraksi sama siapapun. Toh kita juga nggak mau dikekang, bukan? Same goes for them. Terus dukung Oshi-Oshi kalian ya. This has been Zimmer. See you when I see you.